Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat, Pak. Tuh, kayaknya pada ngantuk semua ini ya. Sekali lagi coba. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau minta bantuannya, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Indra. Silakan Indra. Oke, para teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk hari ini ada yang belum hadir. Edi, Pak. Edi, Pak. Edi, kenapa Edi belum hadir ini? Sepertinya terkendala jaringan itu, Pak. Iya. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Oke, kalau yang sudah hadir, Bapak minta untuk mengisi daftar hadirnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Coba Imron. Materinya ini, Pak, menginstalasi OS ya, Pak. Instalasi OS, iya. Untuk sistem operasi itu ada berapa jenis Imron coba? Kalau jenisnya berdasarkan ini ada dua, Pak, berbayar sama tidak berbayar, Pak. Oke, ada yang gratis ya. Iya. Untuk Baiti, selain yang berbayar dan gratis, apa ada jenis sistem operasi yang lain? Apa ya, Pak ya? Lupa, Pak. Oke, nanti dipelajari lagi ya Baiti ya. Iya, Pak. Maaf Pak Angga, telat Pak Angga. Aduh, nah Edi ini dari mana ini Edi? Maaf, waktu istirahat beli makan motornya bocor Pak. Ya, tapi sudah siap ya untuk ikut pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah Pak. Oke, bentar Bapak buka materinya dulu ya. Arifin ngantuk, Pak. Enggak ngantuk tuh melotot tuh. Ipin fokus. Fokus.
Maaf Pak Angga, suaranya belum keluar. Ya, maaf. Terima kasih. Kemarin kita sudah sampai pada instalasi sistem operasi. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu gambar yang ada di depan sini. Kelihatan kursor Bapak? Kelihatan Pak. Oke, ini gambar apa? Kayaknya Mobile Legend deh Pak. Ya, Mobile Legend Pak, Mobile Legend Pak. Mobile Legend. Wah, tahu semua ya. Iya, Mobile Ya Pak, Legend, saya ya. player Pak, Kan saya player. sering Pak. main sama Pak Oh. Angga kalau berdua. Iya. Kalau yang di sebelahnya? Microsoft Gambar Office Pak. Microsoft Office Word. Word. Wah, pinter-pinter ini anak-anak Bapak ini ya. Luar biasa. Kalau yang di sebelahnya lagi? YouTube, YouTube Pak, YouTube. Waduh, luar biasa. Maaf, ada suara kendaraan kedengeran nggak? Berisik nggak? Itu mikrofonnya ini Pak. Imron. Imron itu Pak, berisik Oh. Pak, Imron. Pron, Iya, iya. mic mulu Pron. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan yang di bawah ini, siapa yang di bawah ini? Atta Halilintar. Atta Halilintar Pak. Atta Halilintar. Siapa dia? YouTuber. YouTuber ya. Menantunya Anang Pak. Oh, menantunya Anang. Iya. Anang benar. siapa ya di? Anak Anak. sing wedok. Lana. Ya, ya. Oh, orang ya. Oke. Itu Lana. Oke, nah jadi si Atta Halilintar ini adalah salah satu tokoh yang sukses berkat penggunaan aplikasi. Nah, jadi aplikasi yang digunakan sama dia itu editing video, kemudian ada aplikasi YouTube untuk membuat dia jadi terkenal. Nah, ada yang tahu apa itu software aplikasi? Oke. Belum ada ya? Oke. Sekarang kita perhatikan dulu gambar di sini. Nah, jadi di dalam sistem komputer itu ada yang namanya software, ada yang namanya hardware, dan ada yang namanya brainware. Nah, hardware ini terdiri dari berbagai macam perangkat ya. Nah, agar perangkat-perangkat ini bisa saling terhubung dan bisa dioperasikan, maka memerlukan sebuah software. Ya. Nah, kemudian software itu kita bagi lagi menjadi dua, ada software sistem operasi. Operasi Pak. Nah, ini ada sistem operasi. Nah, selain sistem operasi, ada juga nanti yang namanya aplikasi. Oke, paham ya? Paham Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu software aplikasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi software aplikasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis aplikasi yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Yang keempat, melakukan instalasi software aplikasi. Dan yang terakhir, membuat laporan instalasi software aplikasi. Oke. Software aplikasi. Software merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Jadi, untuk menghubungkan agar user atau pengguna itu bisa menggunakan komputernya, maka diperlukan sebuah software. Nah, software di sini berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada software yang freeware, yaitu software yang gratis dan dapat digunakan tanpa
mempunyai batas waktu. Oke, untuk yang kedua, coba Baiti. Iya, Pak. Ya, software apa yang kedua, Baiti? Yang kedua itu ada shareware, Pak. Iya, apa itu? Coba dibaca. Shareware itu adalah software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan. Oke, jadi shareware itu merupakan salah satu software yang oleh penggunanya itu dia dibagikan, bisa kita gunakan, tetapi fitur-fiturnya dibatasi. Nah, supaya kita tertarik, dan kalau kita tertarik, nanti kita membeli aplikasi itu. Ya, kemudian yang ketiga ada firmware. Coba Ahmad Imron. Ya, Pak. Ya. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM, Pak. Iya. Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas BIOS ya. Nah, jadi BIOS itu merupakan salah satu contoh dari firmware. Oke. Selanjutnya ada free software. Coba Ipin. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta dapat diubah dan disalin atau modifikasi, Pak. Iya, jadi free software ini merupakan sebuah aplikasi yang penggunanya itu bebas menggunakan, ya, bisa dimodifikasi juga. Kemudian yang selanjutnya ada open source. Ini Kiki ini, biar nggak ngantuk ini, kayaknya goyang-goyang aja Kiki ini. Udah makan Kiki? Udah Pak, 2 kali tambah. Makanya ngantuk dia, Pak. Makanya ngantuk, Pak. Biar semangat ya. Oke, coba Kiki. Open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk disebarluaskan. Iya, ini salah satu contohnya seperti sistem operasi Linux ya. Nah, jadi bisa diubah, kemudian banyak turunannya, dan itu boleh ya, ketika setelah diubah kita boleh menjualnya. Ya, kemudian yang terakhir ada malware. Kita coba Indra. Mana Indra ini, nggak kelihatan ini Indra? Iya, dengar nggak Pak? Iya, coba Indra. Terdengar tidak? Terdengar. Indra ngantuk kayaknya, Pak. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Iya, jadi ada juga software yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Nah, itu disebut dengan malware. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Tidak malware ada, itu Pak. berarti virus ya, Pak ya? Jenis virus itu, Pak ya? Pak Angga. Ya, malware itu dia sejenis virus ya, merusak dan berbahaya sekali itu, sama seperti corona. Berarti kayak Ipin dong, Pak. Kalau Ipin bukan virus, dia poros. Ya, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? APL doang kan jawabannya. Saya, Pak. Ya. APL doang. Kayaknya APL-nya juga udah. Kalau contoh dari itu apa, Pak? Freeware. Itu contohnya software apa, Pak, ya? Freeware. Freeware, iya, Pak. Iya. Jadi banyak contohnya, seperti ini aplikasi-aplikasi seperti pemutar musik itu ada Winamp ya. Nah, itu bisa gratis di-download. Terus ada
freeware itu ada antivirus seperti Smadap gitu ya. Jadi dia bisa gratis digunakan. Oke, ada lagi yang lain? Kalau saya Pak, Heeh. kalau Ya, Ipin. Android itu masuk jenis software apa ya Pak di Wih. sini Pak? Si Ipin ini kayaknya penggemar Google berat ini ya. Iya. Oke, untuk Android itu merupakan jenis software sistem operasi ya. Dia termasuk kategori yang free. Bisa Free ya Pak. di-download ya, bisa di-download dan Oh iya. digunakan. Oke, Baik, ada lagi terima yang kasih lain? Pak Angga. Iya. Bagaimana yang lain? Cukup? Bisa dilanjutkan? Lanjut, Bisa, Pak. Pak. Tuh. Cukup Oke. Pak. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, software itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama ada software, ada operating system, ya, software sistem operasi. Kemudian ada program aplikasi, ada bahasa pemrograman, dan ada utility software atau software pendukung. Coba Edi, apa itu sistem operasi Edi? Sistem operasi itu ini Pak ya, apa sebuah software aplikasi inti Pak? Iya, aplikasi inti. Jadi perangkat lunak yang menghubungkan ya, sebagai jembatan atau penghubung antara perangkat-perangkat yang ada di komputer. Kemudian di sini ada program aplikasi, yaitu suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Jadi dia dibuat lebih ke kegunaannya. Jadi mau dibuatnya fungsinya mau untuk apa. Kemudian ada bahasa pemrograman komputer. Di sini adalah suatu program yang berbentuk assembler, compiler, atau interpreter ya. Kemudian ada utility software yang merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Nah, ini pembagian software berdasarkan fungsinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dinda, coba Dinda, jangan ngelamun terus Dinda. Iya, Pak. Dinda? Iya Pak, terdengar Pak suara saya? Iya. Coba kalau utility software itu contohnya apa saja Dinda? Apa ya Pak ya? Antivirus kayaknya Pak, antivirus. Antivirus, Kayak ya. gitu ya Pak. Apa lagi? Keamanan komputer Pak, PC tool ya Pak ya. Oke. Ya, tolong Dinda ya, perhatikan ya kalau Bapak lagi menjelaskan, diperhatikan dulu, jangan main terus ya. Ya Oke, Pak. kita lanjutkan ya. Yang berikutnya itu software aplikasi. Nah, ini kita baru masuk ini ke materinya, yaitu software aplikasi. Jadi aplikasi itu merupakan satu program yang siap pakai dan dibuat untuk melaksanakan satu tujuan bagi penggunanya. Jadi apa yang mau dibuat program aplikasinya, kegunaannya untuk apa, nah itulah tujuan dari program aplikasi itu dibuat. Nah, ini beberapa contoh dari program aplikasi. Software aplikasi ya, yang pertama itu ada word processing. Contohnya Microsoft Word, kemudian ada WordStar, ada WordPerfect. Jadi program pengolah kata atau word processing ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk membuat dokumen berupa pengolah kata ya. Jadi
dikhususkan untuk membuat dokumen berupa pengolah kata. Kemudian ada spreadsheet atau pengolah angka. Contohnya di sini ada Microsoft Excel, Lotus, Quadro, dan lain-lain. Kemudian ada software aplikasi presentasi. Contohnya ada PowerPoint, kemudian ada OpenOffice. Ya, kemudian yang berikutnya ada web browser. Contohnya yang paling sering kita gunakan yaitu Google Chrome. Yang berikutnya ada aplikasi multimedia, ini untuk pemutar musik, lagu, ya. Kemudian ada program database, dan yang terakhir ini ada program utility. Nah, ini beberapa contoh dari software aplikasi yang bisa Bapak tampilkan, tapi masih banyak ya program aplikasi lainnya. Nah, nanti kalian bisa searching lagi kalau ingin mencari program-program aplikasi yang lainnya lagi. Nah, kemudian di sini akan Bapak khususkan untuk aplikasi yang akan bermanfaat atau berguna pada pembelajaran kalian ke depan nanti, yaitu contoh aplikasi yang biasa digunakan untuk jurusan multimedia. Nah, di sini ada aplikasi untuk mengedit gambar. Yang pertama ada untuk mengedit gambar berbasis vektor seperti CorelDRAW, kemudian ada berbasis bitmap seperti Adobe Photoshop ya, ini logonya. Kemudian ada aplikasi animasi, dia ada yang berbasis 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang selanjutnya ada aplikasi untuk mengedit video. Dan yang terakhir ada aplikasi untuk pengolah suara. Nah, untuk bisa menginstal aplikasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita lanjut ya. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan instalasi aplikasi. Yang pertama yaitu hardware harus mendukung software aplikasi yang akan kita install. Contohnya seperti RAM, prosesor. Nah, jadi sebelum kita menginstal aplikasi, kita perhatikan dulu spesifikasi komputer yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, sistem operasi yang sudah dipasang di komputer kita harus mendukung dengan aplikasi yang akan kita install. Contohnya di sini Windows, apakah dia versi yang 64 bit atau versi yang 32 bit. Selanjutnya, free space memorinya. Jadi apakah aplikasi itu membutuhkan space memory yang besar? Nah, ketika membutuhkan space memory yang besar, kita cek dulu. Dan yang terakhir, software atau master aplikasi yang akan diinstal. Itu harus kita pastikan kita peroleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat atau tidak? Boleh diinterupsi. Kecepatan Pak, kecepatan kayaknya Pak itu Kiki lihat tuh ngantuk-ngantuk Pak. Oh iya, ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Edi? Pak. Ya, Edi, Pak, silakan. mau bertanya Pak, kalau kita nih seandainya saya mau install Corel 12 lah Pak ya. Itu untuk spesifikasi atau hardware yang digunakan itu standarnya seperti apa ya Pak? Minimal, standar minimalnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Corel 12. Ya Pak, yang jadul, zaman all, Oh, zaman ya. all Pak. Zaman now ya. Bukan dong. Oke, untuk spesifikasi hardware-nya itu biasanya di website penyedianya itu memberikan
batas-batas minimum dari aplikasi yang hardware yang harus dimiliki untuk menginstal aplikasi ini. Nah, jadi kalau setahu Bapak untuk Corel 12 itu kan versi lama ya, cukup di komputer dual core saja. Dan RAM 2 GB sudah cukup. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak jawabannya Pak. Saya sudah sedikit paham Pak. Iya. Gimana yang lain? Oke, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Saya Pak. Oh iya, silakan Ipin. Pak, kalau PC lama sebaiknya untuk sistem operasi yang 64 apa 32 ya Pak? Ya. Untuk sistem operasi. Yang lama Pak, yang komputer lama, baiknya pakai yang Windows lamanya, 64 apa 32? Lamanya semana itu, Ipin? Oh, ini Pak, dual core Pak. Oh, RAM-nya berapa giga Ipin? 2 Pak. Oh, 2 giga. Ya, kalau RAM-nya 2 giga, dual core, ya sebaiknya pakai Windows yang 32 aja ya. Oh, 32 ya Pak. Ya. Baik Pak. Oke, ada yang lain? Cukup Pak kayaknya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini cara instalasi software aplikasi. Jadi sebelum kita melakukan instalasi aplikasi, kita pastikan dulu perangkat kerasnya tadi sudah benar-benar mendukung aplikasi yang akan kita install ya. Nah, setelah semuanya siap, kita cari aplikasinya. Nah, dengan cara mendownload di website resminya ya. Nah, setelah kita download, biasanya dia filenya itu berekstensi exe. Nah, kemudian cari filenya, hasil downloadnya di mana. Nah, kemudian klik kanan saja, lalu open. Nah, biasanya tinggal next saja sudah selesai. Nah, ini Bapak contohkan dulu ya. Oke. Bapak contohkan untuk menginstal aplikasi. Oke. Nah, ini salah satu aplikasi yang free ya. Nah, ini ada versi yang free-nya. Jadi, bisa kita download. Nah, kemudian kita set. Tampil ya gambarnya ya. Tampil Pak. Oke. Nah, kita lihat ini foldernya ya. Nah, ini dia berekstensi exe. Kemudian tampil nggak ini? Tampil Pak. Tidak tampil ya? Tampil. Sekarang enggak, tadi tampil. Tidak tampil ya? Maksudnya untuk instalasinya ya Pak? Iya. Enggak Pak. Oke, kita buka. Ini tampil? Tampil Pak. Nah, ini Sudah ya. Pak. Ya Pak. Ini ya berekstensi exe ini yang baru kita download tadi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, tinggal klik kanan saja, lalu open. Ya. Atau klik 2 kali. Nah, ini
Tampil tidak ya? Tinggal next. Enggak, Pak. Enggak. Enggak jalan, Pak. Enggak tampil, Pak. Pak, nggak jalan, Pak. Nggak tampil ya? Enggak, Belum, Pak. belum, Pak. Besok aja, Lel. Belum Kita tampil, jalan, Pak. Lel. Kalau nggak mau jalan, Lel. Mungkin malu kali Pak dia Pak. Oke, kita coba lagi ya. Sip. Tampil? Tampil fotonya Pak Angga. Proses, Pak. Proses kayaknya, Pak. Maaf ya, jaringannya agak kurang baik. Mungkin yang ngeberatin foto profilnya kali Pak, berat jadinya Pak sinyalnya. Wih, Ipin. Iya. Ipin nggak boleh gitu sama Iya gurunya, maaf lu, Pak Pin. Guru. Oh iya maaf ya Pak. Ipin nggak boleh gitu, Bercanda, Ipin. Iya. Cepet tua lo nanti bercanda mulu. Nakal tuh, Pak. Nakal. Oke, nggak bisa tampil ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Jadi ini saja ya. Cukup di open saja. Oke, kemudian tinggal di next saja. Tidak tampil ya. Tidak Pak. Oh ya. Prosesnya tidak tampil. Untuk ini tampil ya. Tampil, Pak. Nah, ini adalah hasil instalasi aplikasi yang tadi kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi gini ya Pak. Pak, mau nanya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita menginstalasi suatu program aplikasi, itu berarti nanti kan di situ pasti ada keterangannya. Jadi kita cuma tinggal ngikutin apa gitu, ngikutin keterangan yang di situ ya Pak. Next Iya. gitu ya. Biasanya itu dia hanya next aja. Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Edi, silakan Edi. Pak, itu kan ini Bapak tadi menampilkan Semadap 2021 ya Pak ya? Iya. Itu ada pro sama free Pak. Pro itu pro player atau gimana ya Pak ya? Oh iya. Jadi Maksudnya, Pak? Semadap ini Kasihan, Pak. menyediakan dua versi Edi. Ya, ada versi yang pro itu kita harus membayar ya. Kemudian ini ada versi yang free yang tadi freeware. Jadi dia fitur-fiturnya terbatas. Oke, itu ya Edi ya. Ya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Indra. Oke, suaranya jelas nggak, Pak? Udah jelas banget Indra. Oke, kalau itu aplikasi Semadap itu bisa tidak ya Pak buat nanganin ransomware, Pak? Dulu. Iya. Gimana Indra? Itu yang Semadap tadi, antivirusnya bisa nggak menangani ransomware ya Pak? Oh, ransomware ya? Iya, kalau untuk versi yang Bapak install ini kebetulan yang free ya, jadi fitur-fiturnya sangat terbatas. Kalau untuk menangani ransomware mungkin belum bisa ya. Begitu Indra ya. Cuma dong Pak, berat-beratin komputer aja. Iya. Makanya kita ketika kita mau menginstal aplikasi, kita harus mengetahui dulu apa yang mau kita
gunakan ya. Kalau kita mau menghapus ransomware, kita cari antivirus yang memang dia bisa mendeteksi atau membersihkan ransomware itu. Terima kasih Pak Oke. Angga. Iya, sama-sama Indra. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke kita bentuk kelompok diskusi ya. Untuk kelompok 1, silakan dicatat. Ini kelompok 1, ada Edi, kemudian Lela, Dinda, dan kelompok 2 ada Rusmani, Ipin, dan Indrayana. Dan kelompok 3 ada Baiti, Imron, dan Kiki. Untuk tugasnya, ya, kelihatan? Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke, sudah? Sudah Pak. Nah, oke. Untuk teknisnya, kelompok yang mempresentasikan nanti silakan mempresentasikan, kemudian kelompok yang tidak melakukan presentasi, siapkan pertanyaan ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Untuk kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Edi dan Lela. Siapa ini yang mau mempresentasikan? Saya Pak. Widih. Oke, silakan. Yang mau presentasi ya, monggo, Lela. Ya udah, sebentar ya Pak. Saya izin bagikan layar dulu ya Pak. Ya. Untuk yang lain, siapkan pertanyaannya ya. Sudah kelihatan belum Pak? Bapak? Sudah kelihatan belum Pak? Ya, sudah. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Saya mewakili kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang tadi soalnya kalau nggak salah yang Imron mau membuat baliho, kemudian software aplikasi apa yang digunakan oleh Imron, begitu ya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, untuk membuat, kita lihat dulu kebutuhan aplikasi untuk digunakan untuk apa.
Kan kalau yang di sini dimintanya itu untuk membuat desain baliho, sebuah baliho. Kemudian dari situ kita lihat komputer yang atau hardware yang dibutuhkan itu spesifikasinya bagaimana. Misalnya di sini ada prosesornya Intel Core i3, kemudian RAM ada 4 GB, kemudian hard disknya space-nya minimal 4 GB. Setelah itu, setelah spesifikasi hardware-nya, kemudian kita lihat sistem operasinya apa. Misalnya laptop kita menggunakan sistem operasi Windows 10. Berarti kalau misalnya sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan, berarti mungkin yang saya berdasarkan diskusi kelompok kami, software aplikasi yang cocok itu adalah dengan menggunakan CorelDRAW Graphics Suite 2020. Kemudian untuk langkah-langkah instalasinya itu seperti ini, mungkin dari teman-teman bisa dibaca di perangkatnya masing-masing. Kita download dulu yang pertama aplikasinya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk aplikasi di sini formatnya Excel. Kemudian setelah di-download aplikasinya, kita buka folder tempat menyimpan file, dan setelah itu klik kanan pada file aplikasi yang sudah di-download, kemudian pilih open. Kemudian klik tombol next hingga proses instalasi selesai. Nah, setelah itu sampai kita tunggu sampai selesai, maka aplikasi yang tadi kita install sudah siap untuk kita gunakan. Begitu Pak, saya rasa presentasi dari kelompok kami. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 2 mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Ini boleh saya tutup, Bapak? Iya, iya. Ipin, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak Edi diwakili sama Edi aja, Pak. Kan saya satu kelompok dengan Lela. Ipin gimana sih ini? Tidur nih Ipin. Berarti tidak sama kelompok sama saya. Tadi saya sama siapa ya? Makanya nggak tidur Ipin. Ipin, silakan. Iya Pak. Aduh, saya belum menyiapkan dengan ini lagi Pak. Dengan apa matang Pak. Jadi belum tersusun rapi saya sama kayak Lela gitu Pak. Beda Pak. Ipin kurang memperhatikan ini ya. Iya nih Pak. Coba kita ke kelompok 2 dulu. Imron, silakan Imron. Pertanyaan Pak ya. Ya. Jadi untuk Lela kan di situ tadi pakai Corel ya, Lah? Betul, iya. Kan? Iya. Ya. Kan kalau Corel tuh setahu saya ketika saya mau download mahal nih. Kalau bajakan kan juga katanya berdosa. Itu kira-kira pakai apa ya yang cocok ya? Maksudnya yang cocok itu selain Corel gitu? Yang nggak mahal. Iya, yang nggak mahal. Yang ya kalau bisa ya gratis lah. Oh gitu. Sebenarnya nggak, Pak, mohon izin untuk menjawab ya Pak. Ya, dipersilakan Lela. Sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan untuk mendesain sebuah baliho. Kita selain memakai Corel, kita juga bisa memakai aplikasi Photoshop. Kemudian kalau misalnya di Linux itu ada aplikasi namanya Inkscape yang free. Selain kalau misalnya Corel mahal, bisa pakai Inkscape kalau berbasis vektor di Linux gitu, Imron. Kalau di Windows ada Photoshop atau apa ya? Oh gitu ya. Ya. Berarti saya harus install Linux dong. Ya, tergantung kebutuhannya menurut saya gitu. Ya mungkin dari kelompok saya, Edi mau menyampaikan. Izin menambahkan ya, Pak boleh. Angga ya untuk menanggapi Imron tadi. Kalau menurut saya gini sih Pak. Mohon izin Pak ya, mohon maaf. Kalau menurut saya gini sih Im, kalau kita kan tergantung kebutuhan ya. Kalau kita, apalagi tadi ada, maaf ini, tadi nyangkut-nyangkut dosa. Ini kan teknisnya kita disuruh Pak Angga suruh install.
Kalau pikiran saya dosa nanti wes kan gitu. Yang penting intinya kita jalankan dulu aplikasinya. Mohon maaf Pak Angga kalau saya menjawab salah Pak Angga. Stop. Iya. Oke, jadi Bapak simpulkan dulu ya untuk aplikasi. Baik Pak, silakan Pak Angga. Mohon pencerahannya Pak. Iya, banyak ya aplikasinya. Nanti Imron bisa cari di internet untuk aplikasi-aplikasi pengolah gambar lainnya. Untuk pertanyaan berikutnya dari kelompok 2 gimana, sudah siap? Belum Pak, masih hanya dipahami saja untuk pengganti dari CorelDRAW ya tadi apa yang dikatakan Lela dengan menggunakan Inkscape bila ingin menggunakan aplikasi yang gratis Pak Angga. Itu yang baru bisa dipahami Pak. Tapi kalau untuk pakai Photoshop sepertinya untuk vektor tidak maksimal ya Pak dengan menggunakan Photoshop. Jadi beda penggunaannya Pak. Oke, iya. Terima kasih Pak Angga. Iya, kita kasih aplaus dulu untuk Ipin. Iya. Oke, itu tadi ya hasil diskusi kelompok kita. Nah, kemudian untuk mengambil nilai hari ini, Bapak sudah siapkan soal di LMS-nya. Silahkan kalian buka, kemudian kerjakan soalnya. Ya, nanti nilainya akan Bapak bagikan. Baik, Pak. Oke, sudah ya? Ya, Pak. Oke, sudah selesai semua ini Bapak lihat. Ini untuk nilai tertinggi kita ada di Baiti dengan Lela. Nih, tepuk tangan dong. Ya, kita kasih selamat dulu untuk Baiti dan Lela. Selamat ya Lela sama Baiti. Untuk Edi, wah ini tadi datangnya terlambat ini ya, nilainya juga kurang bagus. Tolong belajar lagi ya Edi ya, supaya nilai ke depan bisa lebih bagus. Semangat Edi. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Untuk Edi, coba apa kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Izin Pak, kalau salah mohon dimaafkan Pak. Iya. Pembelajaran kita hari ini tentang software aplikasi ya Pak ya, software aplikasi tambahan dan sistem operasi Pak. Iya. Jadi di situ kita bisa menggunakan software aplikasi gratis yang bisa kita gunakan Pak, mungkin seperti itu Pak. Mungkin yang lain bisa ditambahkan Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi ada beberapa macam software aplikasi, ada yang free, ada yang berbayar juga. Oke, untuk Lela, bagaimana kesimpulannya pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar mengenai software aplikasi
Ya, ada beberapa software yang digunakan untuk kita sebenarnya jurusan kita yaitu multimedia. Untuk mendesain kita pakai Corel, kemudian untuk editing video kita pakai tadi apa ya namanya Adobe. Aduh Pak lupa ya yang tadi Pak. Saya itu aja deh kayaknya Pak. Ya, baiklah benar semua ya. Jadi pada hari ini kita melakukan pembelajaran kita yaitu tentang aplikasi, software aplikasi. Jadi ada beberapa jenis software aplikasi, yaitu aplikasi yang freeware ya, ada shareware, kemudian ada beberapa jenis aplikasi juga tadi, ada aplikasi untuk perkantoran seperti apa, Spreadsheet, kemudian ada aplikasi pengolah kata ya. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak minta untuk Edi memimpin doa. Terima kasih Pak waktunya. Oke kawan-kawan, sebelum pelajaran dari Pak Angga diakhiri, ada baiknya kita berdoa yuk supaya apa yang disampaikan Pak Angga bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Pesan Bapak, tidak ada orang bodoh ya, yang ada adalah orang yang malas. Jadi terus semangat belajar, jangan lupa kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Angga.